ya. Untuk pengusaha MBG di wilayah Kecamatan Jatibarang, dapur-dapur MBG hubungi Ketua Karang Taruna Kecamatan Jatibarang ini. Sudah ada ini, luar biasa. Daging. Daging tumbuk ya. Daging tumbuk ya, itu jamur kan begitu. Halo, salam kesejahteraan sosial. Pada kesempatan ini kita berada di Kecamatan Jatibarang bersama Ketua Karang Taruna Kecamatan Jatibarang, lebih tepatnya di tempat pemberdayaan jamur apa Ketua? Tiram. Jamur tiram. Baik, sahabat Kertayu TV, pada kesempatan ini kita sudah berada di Karang Taruna Kecamatan Jatibarang. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai oleh Ketua Karang Taruna Jatibarang, Mas Syamel, dan ahli budidaya kader Karang Taruna Kecamatan Jatibarang, Mas Ito. Namun sebelum kita membahas tentang jamur tiram lebih jauh, cara budidaya dan lain sebagainya, kita berkeliling dingin Ketua. Di dalamnya seperti apa sih ini? Ini sudah berapa bulan dan dipanennya setiap berapa hari? Silakan. Ini backlog yang sudah berumur kurang lebih dari pembibitan ya. Iya. Ini dari pembibitan kurang lebih hampir 2 bulan. Nah, ini hampir 2 bulan. Kita mulai panen itu kita sekitar baru 1 bulan kurang lebih. Nah, untuk kondisi panen kita bisa memanen setiap hari. Oh, setiap hari? Nah, kita panen setiap hari. Ketika sudah berumur berapa bulan? Ketika dari 1 bulan dari nanam nih, dari nanam baru masang semuanya. Dari pembibitan kita itu 1 bulan baru kita mulai tumbuh. Mulai tumbuh jamurnya. Tumbuh jamur itu udah tiap hari nanti kita panen. Nah, terus dalam jangka 1 bulan setelah pembibitan itu, apakah setiap hari disiram atau bagaimana? Itu perawatannya ketika kita habis pembibitan, kita dibiarkan saja. Oh, dibiarkan sampai kurun waktu 1 bulan ini? Tidak ada penyiraman, tidak apa, kita dibiarkan saja dulu. Setelah udah ada yang tumbuh 1 atau 2, baru kita mulai penyiraman. Oh, begitu. Terus ada proses, awalnya kita ada tutupnya, itu kan tutup kita buka. Oh, awal sebelum masang ada tutupnya ada ini? Ada tutupnya. Iya. Awalnya ada tutupnya. Kita buka itu kan, terus baru pada tumbuh semua tiap hari. Untuk perawatannya, untuk jenis jamur tiram ini kita tidak susah juga. Oh, tidak susah? Tidak susah. Sebegini terlihat rumit kalau menurut saya nggak ngerti. Ini gampang prosesnya. Seperti apa, Kang? Kalau untuk jamur tiram ini kita bisa ditaruh di samping-samping rumah, di belakang rumah atau di ruangan juga bisa. Oh, berarti tidak membutuhkan lahan yang luas? Enggak. Tapi yang penting tertutup atau gimana? Untuk pencahayaan lumayan ada angin juga harus ada. Yang penting ada lembab. Oh, lembab. Makanya butuh disiram ya itu ya. Untuk penyiraman kan tiap hari. Contohnya ya, awalnya kayak gitu. Oh, awalnya seperti ini. Oh, ada tutupnya. Nanti ketika sudah umur 1 bulan ini dibuka. Dibuka sebelum tumbuh jamur. Sebelum ya, Bapak. Oh. Belum kita buka 2-3 hari. Nah, kemudian kita potong plastiknya. Ya, efektifnya dalam merawatnya seperti apa ini, Kang? Coba jelaskan, barangkali ini kawan-kawan Kertayu TV ini mau belajar lah, terutama teman-teman Karang Taruna di luaran sana dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu ini. Ya, barangkali kawan-kawan yang mau budidaya jamur tiram ini untuk perawatan kita tidak susah. Yang penting ruangan kita lembab,
tidak membutuhkan tempat yang luas juga. Luas ya. Tergantung Berarti bisa menyesuaikan mau berapa begitu. mau berapa bungkus yang kita mau tanam itu kan. Berarti kalau untuk konsumsi pribadi mah 10 sampai 20 begitu kan. Bahkan juga begitu yang digantung. Oh, yang digantung. Nah, digantung kadang ada yang untuk ditanam-tanam depan rumah itu dadak metik begitu. Sebagai bunga itu kan. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Sesuai keinginan. Menyesuaikan aja kita itu kan untuk panen kita setiap hari ini kan. Untuk perawatan juga kita tidak ada perawatan khusus juga sih. Yang penting kita airnya itu air tanah. Oh, air tanah, air sumur. Berarti air pam itu nggak bisa? Air pam kita kurang bagus karena mengandung kaporit. Oh iya. Berarti air bor, air apa kayak gitu ya? Air sungai itu nggak apa-apa. Terus panen itu kita panen dulu baru penyiraman. Nah, jangan sampai kita siram dulu baru panen. Sampai kurun waktu berapa bulan satu baglok ini? Satu baglok Mungkin di apa ya, dinamakan atau dianggap ini udah expire nih, tidak produktif lagi. Berapa bulan kan? Kurang lebih 4 bulan. Lama juga ya? Lumayan. Jadi pertumbuhan setelah kita panen ini kurang lebih 10 nyampe 14 hari kita tumbuh lagi. Nah, kadang kalau kita perawatannya bagus 7 hari pun itu udah tumbuh lagi. Kita baglok itu ada 3 jenis. Cuman yang kita produksi di Karang Taruna Kecamatan Jatibarang kita ada 2 jenis. Yang ukuran segini, ukuran 18 sama yang ukuran 20. Diameternya itu. Oh, diameternya berarti lebih gede ya. Lagi lagi. Kalau yang di sana ada yang Nah, bisa di-spill nggak harganya? Harganya Sebagai gambaran teman-teman juga ini kan. boleh. Ya. Barangkali ada yang mau. Mas, saya mau beli nih ke Karang Taruna Jatibarang nih, bagloknya begitu. Siap. Difasilitasi plus edukasi ya, tentunya kan begitu. Benar. Kalau untuk harga baglok yang ukuran 18 ini kita bandrol harga 3.000 untuk Yang ini, yang segini ya. Untuk per 1.000 baglok ke bawah. Per 1.000 ke bawah, 500, 700, begitu 3.000 rupiah. Kalau untuk 1.000 yang ke atas beda lagi nanti kita. Ada berapa baglok ini di budidaya Kecamatan Jatibarang ini, Karang Taruna? Sementara ini kita baru ada 1.000 Pak Suci. Baru ada 1.000. 1.000 backlog. Nah, per hari berapa? Berapa panen kan? Tiap hari kan panen tadi tuh. Berapa kilo? Selama 27 hari sekarang kalau nggak salah udah 27 hari itu rata-rata 5 kilo Pak Suci. Per hari? Per hari. Rata-ratanya itu 5 kilo per hari. Taruhlah kalau 2.000 itu modal ya, dianggap kita modal ya. Ini hitung-hitungan wadak baya. Betul. Berarti pira kun lawan anu? 2.000 kuno. Betul gak? Kalau untuk backlognya aja itu kan kalau yang 3.000, yang 1.000 itu kan 3 juta. Oh, 3 juta. 3 juta. Per sampai 4 bulan balik modal. Lebih Pak Suci. Lebih ya? Kalau sudah Karena harga ini kan 3.000. Heeh. Sedangkan harga jamur per kilonya itu kan di pasar itu nyampe 20.000 saja. Ya, kenapa kita bicara balik modal atau nggak balik modal? Ini kita bicaranya wirausaha. Ya, jangan sampai kita memberdayakan teman-teman pemuda di desa aja sampai gelangap bae orang kita gak budidaya jamur. Ada pemasukan nilai ekonomis. Ada. Perawatannya sangat mudah tadi disebutkan ya. Sebenarnya saya ingin tahu, kok bisa kepikiran ini ketua? Ada kita menjamur bae lah begitu. iya. Ya, tadi- Priwe bisa mengkononku. Tadi ya karena kegiatan apa sih sesuai dengan program untuk ketahanan pangan juga ya Pak. Oh, ketahanan pangan, ya. Dan setelah kita berunding dengan teman-teman Karang Taruna yang lain, ternyata di jamur tiram itu lebih mudah untuk kita pemula untuk belajar bertani itu ternyata lebih mudah. Makanya kita bersikap dan memilih untuk ke jamur tiram seperti itu. Ini kan sudah berjalan nih ketua nih. Budidaya yang diprakarsai oleh pengurus Karang Taruna Kecamatan Jatibarang. Salah satunya beliau juga ini, mentornya ya, perjamuran ini beliau. Nah, harapan ketua nih tentunya dengan adanya budidaya jamur tiram ini, seperti apa ketua dulu sebelum nanti ke beliau ini? Ya harapannya diawali dari kita ya Karang Taruna Kecamatan Jatibarang ini tujuannya tadi kita bicara dengan teman-teman juga agar bisa menyalurkan ke Karang Taruna yang tingkat desa. Pak Sekjen. Jadi tujuannya sebelum kita membicarakan materi dan teori ke Karang Taruna desa, kita itu merasakan dulu seperti apa menjadi sih pelaku dulu. Nah, kalaupun gagal kita dulu yang gagal begitu ya. Biar tahu dulu, biar nanti barangkali untuk menyampaikan ke
ke karang desa pun kita sudah punya bahannya. Ya tapi alhamdulillah tidak gagal. Setiap harinya 5 kilo ini. Dari 1000 ya, 1000 baglok yang ditanam 5 kilo, bahkan lebih ya, 6 sampai 7 kilo ini walaupun tidak setiap hari ya. Luar biasa, ternyata sukses budidayanya ya. Cuma tadi untuk kesibukan keseharian saja daripada tangyawan orang. Pemuda kan identiknya begitu, tapi tidak semua, walaupun tidak semua ya ada produktivitas dan lain sebagainya. Tadi harapannya ini menjadi dan ditiru inovasi kita, masuk kegiatan kita Karang Taruna Kecamatan Jatibarang ini oleh teman-teman Karang Taruna di tingkatan desa. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan ini Ketua Kang, apa namanya? Seumpama nih ada teman-teman Karang Taruna, taruhlah kalau Karang Taruna di sekecamatan Jatibarang kan dalam binaan Kang Semel kan. Seumpama nih ada Karang Taruna kecamatan di luar Jatibarang ini punya lahan, punya sedikit modal menyesuaikan, bisa tidak nih kita pesan di Jatibarang, maksud di Karang Taruna Jatibarang untuk baglok, pengadaan baglok dan mentornya. Betul. Maksudnya mah diwuruki lah lawan anu make mengkenen penyiraman mengkenen. Betul. Yang jelas bisa ya Pak Fitin ya. Oh, bisa. Kita juga sudah menyiapkan untuk hal seperti itu, misalkan. Dan memang sudah produksi juga tadi katanya ngobrol. Sudah ya, setiap hari ya, sudah penjualan juga ya. Penjualan juga. Ya termasuk ini juga hasil dari produksi itu sebenarnya mah menyisakan beberapa dari hasil Angito ini. Oh berarti ini tidak beli dari luar, Angito ini buat sendiri ini? Ya ada yang pesan beberapa. Luar biasa yang ini. kita sisihkan buat di lahan sendiri seperti itu. Harapannya Angito dari kegiatan-kegiatan Angito yang sudah berjalan ini, harapan untuk pemerintah daerah seperti apa? Ya harapan untuk pemerintah daerah khususnya bagi saya itu kan, untuk pemerintah itu lebih peka memperhatikan anak-anak muda. Ya. Kita ciptakan lapangan kerja di sekitar kita sendiri. Ya. Gitu kan. Dengan cara kita sebagai yang lebih mengenali budidaya jamur tiram saya kan, bisa mengaplikasikan ke masyarakat anak-anak muda. Ayo kita berbudidaya jamur tiram karena ini tidak susah juga. Karena peluang untuk jamur juga di pemasaran kita masih membutuhkan lumayan juga. Jadi ayo kita sama-sama membangun untuk ketahanan pangan juga ini kan, karena gizi dari jamur juga bagus juga. MBG ini kan program nasional barangkali ke depan kalau produksinya banyak, permintaannya banyak, kita juga mampu kan ya, bisa karena inovasinya sudah berjalan dan teruji klinis, higienis. Nah kan begitu. Ini jamur juga termasuk salah satu penghasil gizi juga ya. Dan ada perhatian khusus lah dari pemerintah daerah. Cuman begini Pak Ketua atau Mas Ketua, apa namanya? Katanya tempat ini difasilitasi juga ini. Betul. Dari BPP ya. Betul. Ini sudah tempat ya. Salah satu perhatian supportnya dari Pemda. Tapi harapan ke depan mah pembibitannya juga. Ada begitu ya. Lebih banyak. Iya, dan Akang juga kan nanti siap ya untuk memberikan edukasi, materi, pelatihan ke teman-teman di bawah. Ya kalaupun pemeliharaannya sing masih sekolah ya bisa balik sekolah kan, sing kerja ya bisa sedurungnya kerja atau balik kerja kan kono ora ya. Nah, bahkan tadi ana sing digantung ning umang-umang hampir dadak metik ya kono kan. Begitu. Kang Ito, punten sejauh tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara budidayanya, berapa bulan perawatannya kan ya. Nah, tentu kan tidak ada suatu usaha, suatu kegiatan tanpa adanya kendala. Walaupun kendala itu tak berarti, ya. Tapi pasti ada kendala. Kendalanya apa dalam merawat ini, Kang? Apa ya? Kendalanya modal kah? Yang utama, atau apa? Memang begitu? Kalau di yang saya sekarang di jalan gitu, awal itu modal ini. Oh, modal. Yang awalnya. Kita kan sekarang juga masih ada 1000 baglok ini, awal-awal dari lebih dari penjualan baglok kita sisihkan untuk berdiri di Karang Taruna Kecamatan. Luar biasa ini Kang Ito ini. Berarti hanya itu kendalanya. Sementara permodalan ya, kita hanya menyisihkan dari laba 1000 per 1000 dikumpulkan untuk buat ini ya. Ini tuh apa sih? Saya bahasa dermawan aja. Bakalnya apa Ki? Bakalnya serbu kayu. Oh Ki. Gergajian kayu. Kayak brangbang kan, brangbang. Brangbangan kayu. Oh iya. Nah, terus Kang, tadi setelah kendala
tentukan kalau setiap hari kan 5 kilo dan rencana ada di beberapa segmen di sana mau dibuat lagi katanya sampai 6.000 sampai 10.000 baglog ya. Nanti produksinya kan. Karena ya mudah-mudahan dapur-dapur MPG melirik ke sini kan, begitu maksud saya. Dari hasil panen itu diproduksinya apa, dijual mentahan atau diolah menjadi olahan makanan yang kreatif atau seperti apa kan sejauh ini? Nah, sejauh ini kita sebagian kita jual di pasar jamur segarnya. Nah, sebagian kita ada dikelola untuk hasil dari olahan jamurnya. Apa itu olahannya? Ada jamur crispy, ada sate jamur, ada nugget jamur. Oh, ada sate jamur. ada juga. Saya potong gitu. Ada sate. Oh, Ada nugget jamur. Ada pepes jamur, ada nasi bakar jamur gitu. Duh, sayangnya nggak ada sate jamurnya di sini. Saya terlalu sore ini kesininya. Tadi pagi katanya sudah ini. Dan Ada rasanya nugget. itu Mirip-mirip daging kan? betul. Iya. Sekali. Istimewa rasanya tuh. Nah, kapan waktu kita ke sini lagi tidak lagi mereview ini, tapi bagaimana hasil panen Olahan. jamur, kita menikmati olahan itu. Ada Betul. sate jamur, nugget jamur, jangan apa. Ah, Begitu, jangan-jangan. jangan-jangan. Oke? Betul. Kawan-kawan,